Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali bersama dengan Sektor 5 GKI Resort dalam saat teduh bersama pada pagi hari ini. Hari ini hari Senin, tanggal 27 Februari 2023. Tema saat teduh kita adalah mau bahagia, jangan simpan dosa. Bahan renungan kita ambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Ayat yang mendasari perenungan kita dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita awali dengan memujikan lagu pujian dengan judul Aku Hendak Berhati Tulus. Mari kita pujikan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada percakapan singkat antara dua orang bapak. Demikian. Menyimpan apa yang bisa membuat kita bahagia dan menyimpan apa yang bisa membuat kita menderita? Temannya kemudian menjawab, yang bisa membuat kita bahagia adalah menyimpan harta dan uang yang banyak. Dan yang bisa membuat kita menderita adalah menyimpan wanita. Mereka berbicara sambil bercanda. Saya yakin kita semua ingin bahagia. Apa yang harus kita simpan dan apa yang harus kita buang supaya kita hidup berbahagia? Mari Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini belajar dari firman Tuhan bagaimana menjadi bahagia. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kesehatan kami, sehingga kami berkesempatan pada pagi hari ini untuk bersaat teduh bersama, untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama dengan Bapak Ibu Jemaat Sektor 5 GKI Residen Sudirman. Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Bu Yohana. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari.
Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak, Ibu, dan Saudara, Daud adalah seorang manusia biasa seperti kita. Sekalipun dia adalah seorang yang berkuasa sebagai Raja Israel, tetapi dia juga manusia yang penuh keterbatasan, kelemahan, dan keberdosaan. Dalam perjalanan hidupnya, Daud jatuh bangun dalam dosa dan kesalahan. Namun, mengapa dalam syair nyanyian Daud merasa sangat bahagia? Karena Daud telah mengalami pengampunan, pemulihan, dan pembaharuan dari Tuhan. Mengapa Daud bisa mengalami pengampunan, pemulihan, dan pembaharuan Tuhan? Karena Daud tidak suka menyimpan dosa, tidak suka menyembunyikan dosa, tidak suka menutup-nutupi dosanya di hadapan Allah. Daud berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku." Daud memilih yang benar, yaitu menyimpan kebenaran dari Tuhan dan membuang segala dosa-dosanya, agar bisa berbahagia. Sebagai seorang yang telah mengalami kebahagiaan dari Tuhan, Daud mengajak setiap pembaca agar tidak menyimpan dosa, kesalahan, kepahitan, benci, iri hati, dan dengki, karena semua itu akan membuat kita menderita. Bukalah ruang hati kita untuk berkat, untuk kasih, untuk penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Karena itulah yang bisa membuat kita berbahagia. Mari kita merenungkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika masih ada hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan di hati kita, segeralah membuangnya, agar tidak menghalangi kebahagiaan dari Tuhan untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang menolong kami untuk memberikan keberanian kepada kami untuk memilih menyimpan kebenaran firman-Mu, agar kami bisa hidup bahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar berani mengaku segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih pasti akan mengampuni kita dan menganugerahkan kebahagiaan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.